Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillah wa liridhoi Rasulillah wa limasyayikhi babakan. Syai'ulillamul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kita karunia nikmat umur sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena beliaulah seisi dunia ini diciptakan, yang karena beliaulah kita semua mendapatkan harapan agar tergolong hamba-hamba Allah yang akan bersama beliau di surga nanti. Hadirin sekalian, pada malam hari ini pemirsa Hikam TV dimanapun Anda berada, izinkan Al-Fakir di sini menyampaikan beberapa hal bahwa sesungguhnya materi pada malam hari ini yang mestinya duduk di depan saudara-saudara sekalian ini adalah Bapak Kiai Haji Lukman Hakim, karena beliau sedang berada di luar negeri. Beliau mengamanatkan ini kepada saya untuk mengisi kegiatan pengajian rutin Hikam TV di tempat ini. Kita doakan semoga beliau beserta rombongan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu selamat kembali pulang ke Indonesia, terus menuntun kita bersama-sama bermunajat ilahi dalam tema kajian hikam malam hari ini. Hadirin sekalian, masih seputar tema bagaimana kita harus menjadi hamba-hamba Tuhan yang menerima takdir dan keputusannya. Ini soal-soal yang memang selalu terjadi di realitas kehidupan kita sehari-hari. Hidup tidak jauh dari menangis, ditangisi, menderita, disakiti, jatuh, bangun, kaya, miskin, dan seterusnya seperti itu. Tapi yang paling filosofis dari itu adalah bahwa bersyukurlah ketika kita berada dalam semua gelombang dinamika kehidupan itu, karena dengan begitu kita adalah hamba Allah yang mendapat kepercayaan. Saat kita mendapat musibah, kita berarti benar-benar masih menjadi manusia. Saat kita jatuh, berarti kita benar-benar sedang melakukan eksistensi kita sebagai manusia. Juga sebaliknya, saat kita sedang sukses, sedang banyak rezeki, sedang kaya, sedang menemukan jalannya, itu adalah bagian daripada eksistensi kita. Tuhan menggariskan itu semua untuk kita, dan yang harus dilakukan adalah menerima takdir itu tanpa alasan, karena memang keputusan Tuhan itulah keputusan yang terbaik. Namun dalam proses perjalanannya, hadirin sekalian, sebagai manusia biasa, kita akan mendapatkan sebuah titik di mana kita merasa lelah, merasa putus asa dengan banyak ujian yang Tuhan berikan kepada kita itu. Tapi ada beberapa, menurut Jalaluddin Ar-Rumi nih Kang, ada beberapa keadaan, kesusahan yang Allah suka kesusahan itu. Nah, ini dialektika sofistiknya nggak ketemu nih Kang kalau nggak disertai dengan kajian tasawuf. Ada kondisi yang menyakitkan, menyedihkan, melemahkan, tapi Allah suka dengan keadaan itu.
Kenapa, Kang? Karena dalam keadaan itulah orang akan merasa membutuhkan Allah. Itu yang Allah suka. Siapakah mereka-mereka itu, Kang? Yang pertama, Jalan Rumi mensyaratkan Allah menyukai susahnya orang yang berjuang di jalan Allah. Itu yang pertama, Kang. Orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk berjuang di jalan Allah. Ada sebagian di kita itu kan, di masjid kita ada orang yang concern, Kang, concern, pengen gawe masjid, pengen bangun musola, pengen gawe madrasah, membantu bidang pendidikan segala macam. Saat dia terjatuh kemudian dia merasa lelah tuh, Kang, Allah suka lelahnya. Karena apa itu, Kang? Karena disitulah dia akan membutuhkan Allah. Jadi ada rasa sedih, rasa jatuh yang Allah suka. Yang pertama buat mereka-mereka golongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedua, ada golongan lagi yang Allah suka saat dia bersedih, saat dia jatuh itu, Kang. Allah suka. Yaitu orang-orang yang lelah mencari nafkah untuk keluarganya, Kang. Tukang becak, para pelaut yang siang malam berhadapan dengan ombak itu, Kang, mencari nafkah, mencari tangkapan di tengah-tengah laut menghadapi badai dan gelombang. Lalu mereka, ya Allah, kenapa mengenai teman? Allah lu suka. Karena dalam keadaan seperti itu dia ingat Allahnya. Karena tidak semua orang begitu, Kang. Ada orang yang dalam keadaan terjatuh lalu tidak ingat Tuhan, malah membelasak, membelatang. Banyak yang begitu, Kang. Nah, golongan yang kedua tadi yaitu orang-orang yang lelahnya, orang-orang yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Itu Allah suka. Nandur sabrang, waya panen, beli dadi, Kang. Pedes kabeh sabrang sehektar. Manja pare, rong bau, rong rai, waya dipanen pahit kabeh rasanya, Kang. Ngeluh, be. Waya manja pari tikus melulu, Kang, urang dulu waya panen be diserang kresek. Aduh Gusti, nah, Allah suka tuh ratapan-ratapan begitu. Karena di situ dia menyebut nama Allahnya di situ, Kang. Dia baru disadarkan saat dia jatuh itu lelah itu dia baru sadar tuh, oh iya. Ada kekuatan di luar dirinya yang mengatur skema hidup ini. Ya mother modal mung 10 kilo bibit pari, Kang. Dikum disebar toli dari 2 hektar. Toli Arab ngrasula priben. Wepan panen digaram dipupuk wepan penang kresek. Toli getu nangis gerung-gerung, Kang. Allah suka tuh, Kang, yang begitu tuh. Lelahnya orang yang mencari nafkah itu. Masya Allah. Karena apa, Kang? Karena di tengah keadaan seperti itulah, di dalam keadaan seperti itulah dia ingat Allah. Golongan yang berikutnya, Kang, apa, Kang? Allah yang suka lelahnya itu golongan yang mana, Kang? Yaitu golongan orang-orang yang menuntut ilmu, Kang. Lelahnya orang yang sedang menuntut ilmu, Kang. Allah suka tuh, Kang. Setiap malam Kamis, Kang, setiap malam Kamis jaga udan jemeder, gledek beli karu-karuan, Kang. Rantene ecel, mobilnya kuncinya meletik. Karena niat nuntut ilmu, Kang. Ya Allah, makanya teman wong pengen belajar lur ilmu beu, Kang. Lu Allah lu seneng, Kang. Lelahnya orang yang begitu tuh, Kang. Lelahnya kadi sokek yang tiap malam Kamis kesini tuh Allah suka. Mangkat singkana mene, keradak benere anak tahlil ama anak tanggane tahlilan oli berkat kakakayam ora oli. Mangkat mene sih, bela-belani nuntut ilmuku. Allah suka ratapan kadi sokek. Ya Allah, mungkin rangki orang umum teman karo batur ki. Kabeh tangga batur pada ngumpul oli berkat kita mangkat membabakan ngurusi kewajiban le. Karena niat luru ilmu. Lelahnya santri kan lagi ngapalakan Quran. Anak-anak kita santri itu sile pada ngapalna Jurmiyah, Amriti, Alfiyah itu, Kang. Ngeluh pegel, ngapalna dihukumi baik. Lelahnya mereka itu Allah suka. Dan Allah membersamai mereka. Percaya itu, Kang. Karena disitulah Allah itu hadir melalui malaikat-malaikatnya, melalui wasilah-wasilahnya. Kadang seorang santri lagi bersedih, ya Allah, duitnya entok, iya bayaran durung, beras entok, sarung hilang, lambi soek, ujug-ujug teka bestelane. Allah mengutus malaikat-malaikatnya dengan yang begitu. Allah suka tuh yang begitu.
Dalam lelah kita saja Allah suka loh. Bagaimana kita tidak bisa menerima takdir kita? Jalani saja, nikmati saja. Toh Allah akan selalu ada di situ. Yang terakhir, bukannya terakhir, yang sebelumnya, kemudian golongan orang-orang yang Allah suka lelahnya itu, yaitu orang-orang yang apa Kang? Yang amar ma'ruf nahi mungkar. Mari kita lihat realitas kita di kampung-kampung itu Kang. Masih banyak kiai-kiai kampung itu Kang. Waktune kecancang ning umat. Tas maghrib bener melu tahlilan ning tangga. Direpotin ning kewajiban akeh anake wong pada belajar ngaji. Digayar beli. Iya, kadang-kadang jaki kataman ayo jana ke kataman, patungan beras telung kati be pada belum nerima telung kati akeh temen juga kiai melu mangan ta mongkon. Apa maning Kang? Listrik wayai bayar, kadang orang dipunguti bocahku. Lalu si kiai ini lagi melakukan amal ma'ruf nahi mungkarnya, kemudian ya Allah, mengkainan teman wong berjuang ki Gusti, kuatakan ku lalu. Nah, mintanya dia kepada Allah untuk dikuatkannya, itulah yang Allah suka. Tanpa ujian-ujian kayak begitu Kang, ritmenya normal aja, nggak ekstrim. Lelah Kang. Kiai kita Belukman tuh kalau bicara lelah melelah itu Kang, ngomong kita itu Kang. Kita nih Kang beli ngerti-ngerti lu Kang. Kita Kang beli ngerti-ngerti. Mbok ya hak masa iya wong ngaji. Wong ngaji ya masa ya kudu diomong. Ayo sing umaca, mene cair ki wong siji nggawa rong saset kopi ta. Nggawa sekresek gorengan otokowok ta. Apa kak beli? Sebagai manusia biasa ada Kang rasa lelah begitu Kang. Ngonteng-ngontengi uwong uwis, disindir uwis, dikongkon pada melekes. Ada lelahnya. Nah, lelahnya Kiai Lukman tuh Kang Allah suka. Karena disitulah ujian juga buat beliau. Karena Kiai Lukman juga bukan malaikat. Ada ujian-ujiannya Allah. Dia menyuruh kepada amal ma'ruf nahi mungkar, ngajakin orang, ngajakin uang pegel. Iya. Tapi Allah hadir dalam lelahnya itu. Dan Kiai itu tahu jalan keluarnya, mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lelahnya mereka ini kan Allah suka. Kita nggak pernah melihat behind skin di belakang layar bagaimana kiai-kiai itu bermunajat kepada Allah. Ya Allah, santri kita ki ake, anak ewona, sing bayar SPP paling mau 200 siji. Sejene pada nunggak, kadang alasannya bocah melarat, cengawan SKTM modal mondok kah. Listrik kudu dibayar ledeng sekian bulan berapa. Sama kah, sisi kemanusiaan. Yang kita nggak tahu apa, yang kita malam-malam mereka yang bermunajat kepada Allah itu. Dalam lelahnya itu mereka mampu menghadirkan Allah dalam hatinya. Maka Allah suka lelahnya orang-orang yang amal ma'ruf nahi mungkar itu kan. Dan yang terakhir, kakang-kakang sekalian, pemirsa IKAM TV di mana berada, siapakah yang disukai Allah lelahnya itu kan? Yaitu lelah seorang ibu yang mengandung, menyusui, melahirkan, menyusui dan membesarkan. Itu suka itu Allah lelahnya. Singet meteng sangang wulan kan, sangang wulan. Iku pada karung godong-godong kelapa setundun Kang, bu siji Kang, kelapa setundun. Endal-endol ngalor ngidul, oh glebak. Sangang wulan. Lalu dilahirkan, dia mengeluh. Ya Allah. Nah, Allah suka tuh yang begitu. Karena dalam saat dia mengeluh, dia ingat Allah. Dia menghadirkan Allah di dalam hatinya itu. Lalu muncul rasa percaya diri lagi, bangkit lagi. Oh ya, ini tuh titipan dari Allah. Oh ini tuh amanat dari Allah. Sampai dilahirkan Kang, oh awan bengi bener turu, anaknya ngek maning, ganti pempes maning, ngising maning, blorot maning, aduh, mempersi maning, turu sekena-kena nebekan Kang, pegel. Tapi Allah suka lelah mereka, karena mereka sedang berada dalam apa, ayunan kasih sayang Tuhan. Tanpa tempat-tempat itu tidak selalu hadir Allah tuh Kang. Justru dalam keadaan lelah lah, dalam keadaan terbentur lah, dalam keadaan terpojok lah, Allah itu hadir di tengah-tengah mereka. Karena Allah suka lelahnya yang begitu. Semoga materi singkat ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua bahwa dalam keadaan yang bagaimanapun, dalam keadaan kita jatuh, tersungkur, membentur tembok, di bibir rawa-rawa, hadirkan Allah dalam keadaan seperti itu. Allah akan hadir bersama kita. Prinsipnya kita menerima takdir kita dan tidak pernah mengeluh dan menerima sebagai
sebuah ujian yang pasti Tuhan kasih jalan dan solusinya. Para kiai, para penegak amar ma'ruf nahi mungkar itu, para pencari nafkah, orang yang berangkat pagi, balik sore, ngotel beca, pokoknya sampai kapalan Kang, ngotel makaya nang anak, nggo mondok nang anak seolah anak, saat dia sendiri ngelamun sultan kersem dorok ndur beca Kang ngelamun, ya Allah orang ije mengkainan teman beli pada karo batur, waya anak besteli anak pondok apa, lelahnya itu Allah suka, disitulah Allah hadir. Mungkin itu saja dari saya Al-Fakir. Saya ini cuma pendosa yang sedang cari muka nih Kang. Jadi ini cuma obrolan apa namanya motivasi saja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.